Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Mu'arifatul Zahro dengan NIM 200020026 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, seperti biasanya saya akan membuat video materi tentang yaitu video materi mingguan yang kali ini, yaitu memuat materi tentang administrasi layanan khusus, dan masih bersama dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD. Layanan adalah satu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang yang kita layani. Nah, namanya juga layanan yang disengaja dan kondisinya itu memang luar biasa sama dengan teman khusus. Nah, kalau temannya biasa saja, siapapun bisa jadi teman. Tapi kalau teman khusus, maka perlakuannya pun akan berbeda perhatian. Yang berbeda itu adalah segala sesuatu itu mau kita lakukan demi dia, demi teman khusus tadi. Nah, dia baru disebut sebagai teman khusus. Seharusnya kalau dari sisi teori, dari sisi pemahaman kata dalam bahasa Indonesia itu, layanan khusus itu berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam bentuk memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang itu siap menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau untuk sekolah ya kepada siswa. Nah, kalau untuk perguruan tinggi ya berarti kepada mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Administrasi layanan khusus ini adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram dan terencana yang tidak secara langsung memang itu berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di dalam kelas atau di sekolah. Tetapi secara khusus, lagi-lagi secara khusus itu diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya. Agar apa? Agar mereka lebih nyaman dan lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Nah, jadi meskipun tidak secara langsung, layanan khusus ini selalu memberikan dampak. Kalau ada dampak positif, pastinya juga ada dampak negatif. Sekarang kita coba lihat apa saja sih sebenarnya jenis-jenis dari layanan khusus ini. Nah, yang semestinya disediakan secara khusus oleh sekolah ataupun perguruan tinggi kepada peserta didiknya, kepada mahasiswa ataupun kepada siswa, apakah benar-benar disediakan secara khusus? Dalam pengertian khusus yang sebenarnya seperti contoh logika tadi, yaitu dengan teman khusus. Andaikan nanti bisa menilai karena kita yang merasakan setiap layanan yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi saat kita menjadi mahasiswa atau saat kita dulu belajar di tingkat SLTA, itu diantaranya adalah layanan perpustakaan. Yang kedua ada layanan laboratorium. Yang ketiga ada UKS, kafe-kafe, sarana ibadah juga termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah ataupun perguruan tinggi karena memberikan dampak yang secara tidak langsung bagi proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, apakah memang setiap di perguruan tinggi, apakah memang di setiap fakultas sekurang-kurangnya itu memiliki tempat ibadah yang khusus disediakan dengan tingkat kebersihan, dengan tingkat kenyamanannya yang juga menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak akan bahas semuanya, tapi paling tidak seharusnya ini ada. Perpustakaan yang ada di dalam pikiran kita itu adalah tempat yang menyediakan atau suatu ruangan yang sejuk, suatu ruangan yang bersih, suatu ruangan yang nyaman, yang enak, yang menyediakan sumber-sumber belajar dan isinya itu buku. Apalagi zaman sekarang itu tidak hanya buku, tapi ada elektronik, buku-buku elektronik maupun e-learning atau jurnal dan artikel dan lain-lain sebagainya.
Sudah saatnya ada jurnal dan ada artikel. Ada layanan-layanan tips komputer atau laptop itu di mana-mana. Sehingga mereka atau peserta didik itu bisa pandai menggunakan pembelajaran virtual. Sehingga apa? Sebelum masuk kelas berikutnya, mereka itu bisa mencari tugas terlebih dahulu, bisa memahami dahulu dan bisa membaca terlebih dahulu. Akhirnya, guru yang ditugaskan itu sampai mana dia bisa mengajar. Dia mesti memperhatikan hal lain atau siswa-siswa mana yang mungkin mereka juga akan belajar. Hal ini dilematis sehingga persoalan yang saya bilang tadi, barangnya ada tapi khususnya menjadi hilang layanannya. Diberikan tapi hanya berbentuk fisik. Fisik saja belum terpenuhi, apalagi batinnya. Sehingga kebutuhan mereka, keinginan mereka itu untuk datang ke perpustakaan menjadi nomor sekian. Lagi-lagi tidak bisa disalahkan kenapa anak-anak sekarang pada zaman sekarang itu tingkat bacanya sangat rendah sekali. Apalagi anak-anak milenial, anak-anak yang masuk dalam kategori Z generation, mereka tidak membaca buku lagi, namun mereka itu bermain mengerjakan tugas itu di laptop ataupun di handphone yang sudah disediakan di dalam sekolah atau perguruan tinggi. Sekarang kita coba lihat itu ada fungsi-fungsi dari perpustakaan. Nah, apakah ini ada dan dijalankan di dalam sekolah dan perguruan tinggi? Kadang-kadang belum mampu menyediakan layanan perpustakaan yang notabene itu memberikan kenyamanan untuk mahasiswanya. Fungsi perpustakaan, apa yang kita ketahui, ya, yang pertama itu ada fungsi pendidikan jelas, artinya memberikan kesempatan kepada siswa, kepada peserta didik, dan juga kepada mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan, mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang juga dibutuhkan, yang telah diberikan oleh mencari tugasnya, menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen atau guru. Nah, peserta didik yang rajin akan selalu mencari atau mendalami apa yang mereka mau, sesuai yang diajarkan oleh guru dan dosen di dalam kelas. Kemudian mereka berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan tugasnya tadi. Kalau dengan kondisi yang kita bilang tadi, apa memungkinkan fungsi yang ini tuh terjadi? Kadang-kadang petugas yang tidak ada atau dicari juga tidak akan ketemu formulanya dalam satu fungsi ini. Fungsi yang kedua dari perpustakaan ini yaitu ada fungsi informasi, tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Tapi kalau ingin tahu seluruh dunia, apapun yang mereka ingin tahu, yang diperlukan sekarang adalah perangkat komputer lengkap diikuti dengan wifi yang kuat, sehingga mereka bisa mencari apapun yang mereka mau dalam konteks bidang pendidikan. Nah, selanjutnya ada fungsi yang ketiga, itu ada fungsi rekreasi. Ini yang amat sangat luar biasa. Jadi persoalan rekreasi bukan berarti mereka jalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melogika pikiran melalui touch yang ada di laptop dan komputer itu begitu cepat. Mereka bisa melihat universitas terkenal di luar negeri, perguruan tinggi yang hebat di luar negeri, dan juga bisa mengakses e-learning atau jurnal ataupun artikel. Zaman sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan kekinian, sementara peserta didik ada di tengah-tengah wadah itu. Sekurang-kurangnya sekolah-sekolah swasta yang notabene itu mereka punya anggaran sendiri, yang punya perhatian ke arah sana, itu sudah mulai terkelola dengan baik. Fungsi-fungsi itu sudah mulai berjalan satu persatu, meski belum sesempurna apa yang terintegrasi di balik setiap fungsi perpustakaan tadi. Sebagai layanan khusus, laboratorium itu adalah sarana penunjang pembelajaran, baik tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan oleh guru,
ataupun oleh siswa untuk pelaksanaan praktikumkah namanya, penyelidikankah namanya, penelitian, percobaan, pengembangan, dan lain-lain sebagainya. Setiap sekolah, setiap perguruan tinggi itu harus mempunyai laboratorium namanya sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah ataupun perguruan tinggi itu seharusnya mempunyai layanan laboratorium yang mumpuni. Karena ini adalah prospek yang akan dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Karena apa? Karena yang didapatkan di kelas uji cobanya itu ada di laboratorium. Kalau peralatannya tidak ada, tidak lengkap, kira-kira percobaan itu bisa dilakukan. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala mereka itu melalui teori-teori tadi itu akan terjawab. Selanjutnya itu ada UKS. Nah, ini lebih mengerikan lagi. UKS itu katanya adalah usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di dalam sekolah ataupun yang lainnya. Kesehatan peserta didik di mana satu layanan yang diberikan kepada semua siswa, semua peserta didik yang ada di dalam sekolah, di suatu sekolah, agar mereka itu sehat dalam proses pembelajarannya. Terjadi satu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan. Mereka itu punya tempat, jadi mereka tidak harus pulang, tidak harus segera dibawa ke rumah sakit, tapi ada layanan minimal kalau memang kondisinya itu masih dalam frekuensi yang bisa diatasi, sehingga menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dalam konteks UKS ini, usaha kesehatan sekolah, dan personalia sekolah lainnya itu sebagai sarana tambahan, sehingga selalu ada solusi untuk menangani sebuah masalah ini. Berikutnya itu ada sarana ibadah. Nah, ini cukup memprihatinkan sebenarnya. Tapi beberapa konteks, beberapa kondisi, beberapa perguruan tinggi sudah mulai terlihat. Seharusnya kalau untuk perguruan tinggi, minimal satu fakultas itu ada satu musola yang harus dikelola. Ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihannya, karena ini adalah tempat ibadah bagi orang muslim, tempat ibadah yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi memang sedemikian rupa, sekhusyuk itu biar bisa dijaga supaya kebersihannya itu terjaga. Selain tempat ibadah, musola ini juga bisa menjadi tempat untuk bertukar pikiran, berdiskusi untuk proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri kerohanian, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata dalam berucap, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.